podcast Hermina dengan saya Dr. Bobi, Dokter Umum Rumah Sakit Hermina Solo. Di podcast yang kali ini kita kedatangan dokter spesialis yang menjadi kebanggaan dari Rumah Sakit Hermina. Kita akan bersama dengan narasumber kita hari ini, Dr. Ratih Trikusuma Dewi, spesialis penyakit dalam konsulen ginjal hipertensi Vinasip. Selamat pagi dokter. Selamat pagi menjelang siang. Jadi hari ini kita sama-sama dokter kita akan membahas satu topik yang mungkin dokter memiliki pengetahuan lebih di bidangnya. Kita hari ini akan membahas sebuah topik yaitu terkait gaya hidup terhadap penyakit gagal ginjal kronis dokter. Nah kalau berarti bicara tentang gaya hidup, tentang penyakitnya, kalau mungkin makanan dok, kalau sekarang kita kan ada zamannya fast food gitu ya dok ya. Pasti ada orang bertanya-tanya sebenarnya itu pengaruh nggak sih sebenarnya ke ginjal atau gimana dok? Mungkin sebetulnya pengaruhnya adalah secara tidak langsung, karena sebetulnya seperti tadi saya bilang, apakah memang pasien ini awalnya sudah memiliki penyakit. Kalau kita bicara makanan, misalnya pasien ini ada punya asam urat yang tinggi, berarti kan pasien ini harus mengendalikan asam urat. Jadi makanan yang misalnya mengandung purin atau asam urat yang tinggi memang harus ibaratnya dikontrol. Jadi ya bukannya ekstrim nggak boleh sama sekali, tapi ya dikendalikan sebisa mungkin sangat minimal. Nah, tapi kita nggak bisa loh menyetop sama sekali. Kadang pasien itu kasihan ya, kadang sebetulnya juga kalau kita tidak terlalu berlebihan pun sebetulnya tidak masalah, asal dengan minum obat juga kalau memang ada asam urat dan memang kontrol makanan-makanan yang nanti bisa diminimalkan jumlahnya. Jadi kalau misalnya memang pasien ini ada asam urat, makanan yang memang misalnya kayak kacang dan biasanya seringnya protein nabati yang sering menyebabkan ini ya asam urat diantaranya, misalnya kacang-kacangan dan bahan olahannya. Terus kemudian atau mungkin sayuran yang hijau tua seperti itu, dan sayur-sayur lain memang dasar ada purin, tetapi juga daging-daging yang sifatnya misalnya jeroan dan lain sebagainya juga ada asam urat. Nah itu kalau memang dia punya asam urat ya harus dikontrol itu. Pastinya kan kalau misalnya dia tidak terkontrol asam uratnya karena pola makannya tidak diatur, ya otomatis dia bisa jangka panjangnya berdampak ke penyakit ginjal. Tapi tidak bisa ngomong kalau misalnya saya makan tempe terus jadi penyakit ginjal, itu nggak bisa. Saya punya saya makan misalnya seafood gitu, bisa penyakit ginjal, nggak bisa. Jadi kalau makanan tergantung apakah pasien itu punya komorbid atau penyakit yang lain. Kecuali mungkin hubungannya dengan obat. Kadang beberapa obat yang mana yang bisa langsung sebetulnya adalah kerjanya memperberat dari fungsi ginjalnya atau kerja ginjalnya, tapi itu pun tidak semua obat langsung menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Itu yang salah pengertian. Kadang pasien itu mikir, oh ya minum obat hampir tiap hari ya dikasih dokter, kan biasanya tiap bulan. Kalau memang penyakit kronis misalnya diabetes, hipertensi kan harus minum obat. Nah, seringnya pasien udah ketakutan sendiri gitu loh. Minum obat ini nanti ginjal, padahal sebetulnya tidak terkontrolnya darah tinggi sama tidak terkontrolnya penyakit diabetes itu bisa menyebabkan penyakit ginjal. Nah ini kan hal yang pengertian yang harus diluruskan. Pernah bilang ke saya, dok ini saya minum obat-obat ini apa nggak penyakit ginjal? Maksudnya dokter ginjal, maksud saya ngasih obat ke ginjal ya gitu. Tapi ya wajar sih, karena memang minum obat terus menerus dan menyebabkan kekhawatiran. Tetapi beda kalau misalnya kita beranggapan obat-obat seperti anti nyeri tidak sesuai dengan anjuran dokter, misalnya sakit lutut, pusing, terus nyeri-nyeri boyok, bahu, pokoknya langsung pergi ke apotek sendiri beli obat. Nah itu kan tanpa pengawasan. Nah itu kadang yang bisa menyebabkan gangguan ginjal, atau antibiotik yang tidak sesuai. Kan ada beberapa obat anti jamur atau anti yang tidak ada pengawasan, itu kadang yang membuatkan dampaknya ke ginjal. Tapi kalau obat yang rutin tujuannya mengontrol darah tinggi dan diabetes, ya enggak. Jadi itu tujuannya mengendalikan penyakit tersebut supaya tidak terjadi gagal ginjal malah.
Jadi memang penting banget ya dok ya untuk kalau ada penyakit seperti hipertensi, seperti diabetes itu harus di bawah pengawasan seorang tenaga medis atau dokter gitu ya. Nggak asal beli obat di apotek terus minum tanpa dosis yang sesuai, nggak ada kontrol rutin ke dokter tuh malah jadi meningkatkan resiko gitu.